Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Amos. Nah, di sini variabelnya ada 5. Ada kualitas pelayanan, X1, kualitas produk, X2, persepsi harga, X3, fasilitas, X4, dan kepuasan pelanggan, Y. Nah, teman-teman, untuk contoh kasus kali ini, saya ambil dari kasus di artikel di jurnal Ekonomina yang terbit pada tahun 2024. Nah, jadi judulnya analisis pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk sampai di sini pada kafe jajan kopi Purwakarta. Nah, jadi contoh kasus video saya itu variabel-variabelnya ada saya ambil dari contoh kasus di artikel ini. Oke, saya close saja. Oke, jadi teman-teman, di sini hipotesisnya ada 4. Hipotesis yang pertama, X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Jadi, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Itu hipotesis yang pertama. Sampai hipotesis yang keempat, X4, yakni fasilitas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Di sini jumlah respondennya ada 94 responden dan dengan total item 21 pertanyaan. Teman-teman, saya ingin menunjukkan datanya dulu. Nah, ini dia. Jadi di sini datanya ya. Datanya itu ada 94 responden. Ini dia ya. Datanya ada 94 responden ya. Kemudian kita bisa melihat jumlah seluruh item pertanyaannya ada 21. Contohnya teman-teman, pada variabel kualitas pelayanan, dia memiliki 3 indikator. PEL 1, PEL 2, PEL 3. Itu indikatornya ada 3. Teman-teman bisa lihat di Excel nih dia. Pelayanan ada 3 indikator. Kemudian untuk variabel kualitas produk itu ada 4 indikator atau 4 item. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Ya, teman-teman bisa lihat, ini dia, Pro. Sampai variabel kepuasan pelanggan, Y-nya, itu memiliki 7 item atau 7 indikator. Ke PEL 1, ke PEL 2, sampai ke PEL 7. Ini dia. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, uji-uji dalam Amos yang mau kita cari, pertama, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk validitas sendiri, kita nanti melihat nilai Standardized Loading Factor. Singkatannya SLF. Dikatakan valid kalau nilainya di atas 0,5. Kemudian kita memeriksa validitas berdasarkan AV. AV ya, dikatakan valid kalau di atas 0,5. Kemudian kita memeriksa reliabilitas berdasarkan construct reliability. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Kemudian kita lakukan pengujian kecocokan model. Nama lainnya goodness of fit model. Kita bisa melihat nilai p-value-nya, RMC ya, TLI, CFI, dan IV. Nah, di sini teman-teman, kita nanti akan memeriksa normalitas. Tapi normalitasnya itu namanya normalitas multivariat, bukan masing-masing. Karena kalau di Amos itu normalitasnya multivariat secara keseluruhan. Di sini dikatakan normal, masuk ke dalam normal ya, ketika nilai CR-nya itu berada pada interval dari negatif 2,58 sampai positif 2,58. Itu referensinya ada di sini ya, di artikel tadi. Sudah saya close, nanti bisa dicari di situ. Nah, barulah kita lakukan pengujian hipotesis dan R-square. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan pengujian dalam Amos. Oke, sekarang kita langsung coba praktekkan. Di sini teman-teman, saya sudah ada hasil olah datanya. Saya mau nunjukin dulu hasil olah datanya. Ya, ini tahapannya ada pengujian validitas dan reliabilitas. Ini memeriksa nilai SLF ya. Oke, kita mulai dari sini. Nah, teman-teman, data dalam Excel ini teman-teman harus pindahkan dulu ke dalam SPSS seperti ini. Nah, ini dia. Jadi datanya sudah, datanya sudah dipindahkan ya.
datanya sudah dipindahkan ke dalam SPSS, barulah kita bisa membaca ke dalam Amos. Nah, kita import datanya, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita pilih Analyze, Calculate Estimate. Maka akan muncul hasil Amosnya. Ini dia. Nah, yang pertama kita akan periksa tadi adalah kita periksa nilai SLF ya, Standardized Loading Factor. Dikatakan valid kalau di atas 0,5. Nah, kita bisa melihat SLF-nya di bagian text output, masuk ke bagian estimate, masuk ke bagian ini dia, Standardized Regression Weight. Nah, jadi nilai-nilai di sini bisa kita ambil sebagai nilai Standardized Loading Factor. Contohnya SLF ya, SLF untuk PEL 1 0,8902. Ini sudah saya ringkas ya di sini. Ini dia. 8902. Di sini saya ambil 3 angka di belakang koma. SLF untuk PEL 2 berapa? Ini nilainya. 0,8356. Kalau dibulatkan 3 angka, 0,836. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Sampai SLF untuk kepuasan pelanggan yang ketujuh ya, indikatornya 0,759. Coba kita cek di sini. Nah, ya kan? 0,7589. Kalau dibulatkan 0,759. Nah, jadi teman-teman, ini sudah saya ringkas juga di Excel. Teman-teman nanti bisa lihat datanya. Ini sudah saya ringkas untuk perhitungannya. Ini dia. Nah, kita bisa melihat seluruh nilai SLF ya. Seluruh nilai SLF-nya sudah di atas 0,5 ya. Maka ini kan kalimatnya, semua nilai SLF-nya sudah di atas 0,5. Contohnya pada variabel kualitas pelayanan, jumlah indikatornya sebanyak 3. Diketahui seluruh indikator pada variabel kualitas pelayanan sudah valid. Karena nilai SLF-nya semuanya sudah di atas 0,5. Jadi kita simpulkan bahwa untuk pengujian validitas dengan pendekatan SLF sudah lolos. Nah, sekarang kita lakukan pengujian validitas berdasarkan AV. Dikatakan valid kalau di atas 0,5. Nah, untuk menghitung AV, ini saya sudah buat formatnya ya. Di sini ada formatnya, ini SLF-nya. Ya, ini SLF kuadratnya. Tunggu saya agak geser ke sini dulu biar kelihatan. Nah, ini dia. Ya. SLF kuadrat ini ya nilai SLF-nya dikuadratkan. Kemudian di sini ada nilai error. Ini dia. Nilai errornya itu diambil dari mana? Diambil dari sini nilai errornya. Nah, dari sini. Ini nilai errornya. 0,234, 0,238, 0,2008 atau 0,201. Nah, ini dia di sini. Nah, ini errornya. Barulah dari sini kita hitung totalnya. Ini totalnya total dari kualitas pelayanan. Kemudian di sini total dari kualitas produk. Ditotalin ya menggunakan rumus SUM. Ini dia kan, bisa teman-teman lihat nih rumusnya. Untuk errornya juga dihitung. Nih. Barulah kita menghitung nilai AV-nya sama nilai CR-nya. Rumusnya itu sudah ada. Rumusnya itu di atas nih dia. Teman-teman bisa lihat rumusnya. Ini rumus AV, ini rumus CR. Ini saya sudah hitung AV-nya menggunakan rumus tadi. Ini dia. Ya, ini rumus untuk CR. Jadi kalau di Amos, perhitungan AV sama CR-nya itu kita harus hitung manual. Dia nggak ada langsung nilai AV-nya, nggak ada. Itu dia kelemahannya. Jadi kita harus menghitung dulu secara manual. Seperti itu. Nah, dapatlah dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Dikatakan reliable, ya, reliable. Kalau nilai CR-nya, construct reliability-nya di atas 0,7. Teman-teman bisa lihat di sini. Udah saya hitung. Nah, ini dia nilainya. Kita bisa lihat semua nilai AV-nya sudah di atas 0,5. Kemudian nilai construct reliability-nya semua sudah di atas 0,7. Berarti sudah lolos validitas AV, sudah lolos reliabilitas CR, sudah aman. Nah, barulah kita melakukan pemeriksaan di sini. Pengujian kecocokan model. Kita lihat p-value-nya, RMCA-nya, TLI-nya. Itu nilainya bisa diambil ada dari gambar. Nah, ini dia. Nilainya di gambar ini. P-value-nya 0,442, RMCA-nya 0,014. Nah, ini ringkasannya hasilnya ada di sini. Nah, ini dia.
P-value-nya, RMCA-nya. Kalau P-value-nya dikatakan fit, kalau di atas 0,05 sudah fit. RMCA-nya dikatakan fit kalau di bawah 0,1 sudah fit. TLI-nya dikatakan fit kalau di atas 0,9. RFI-nya dikatakan fit kalau nilainya berada pada interval 0,8 sampai 0,9 itu masih fit, namanya marginal fit. Nah, barulah kita sudah buktikan semua sudah valid, sudah reliable, sudah lolos kecocokan model, kita lakukan pengujian normalitas multivariat. Itu bisa dilihat di bagian ini dia, assessment of normality. Teman-teman bisa lihat nilai CR-nya negatif 2,0297. Itu sudah saya ringkas di sini untuk normalitas multivariat nih dia. Nah, nilainya kan negatif 2,0297. Ternyata dia masih berada di rentang dari min 2,58 sampai positif 2,58. Jadi nilai CR-nya negatif 2,0297, dia masih di tengah-tengah, di dalam interval min 2,58 sampai 2,58. Artinya apa? Artinya asumsi normalitas multivariat dipenuhi. Nah, kalau nggak dipenuhi, tetap bisa menggunakan Amos. Nanti dia ada menggunakan pendekatan Bayesian. Mungkin di kasus-kasus yang lain akan saya tunjukin nanti. Seperti itu. Barulah kita melakukan tahap terakhir adalah pengujian hipotesis. Kita akan menguji 4 hipotesis ini ada yang diterima atau ditolak semua. Caranya teman-teman bisa melihat di bagian estimate. Nah, ini dia. Di sini teman-teman ambil, ya. Sudah saya ringkas, nilainya ada di sini. Nah, ini dia. Contoh yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien jalur 0,1938. Nah, nilainya positif ya, berarti dia berpengaruh positif. Dan signifikan ya, karena nilai CR-nya 2,3196 lebih besar daripada 1,96. 1,96 ini ketentuannya, ya. Dan p-value-nya, probabilitasnya 0,0204. Lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulan yang pertama, kualitas pelayanan ya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, atau langsung yang keempat aja, ya. Yang keempat, fasilitas ya. Fasilitas ini juga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, ini kan? Fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai koefisien jalur 0,3494. Karena nilainya positif, makanya berpengaruh positif. Nah, kalau ada bintang, itu artinya p-value-nya itu sudah lebih kecil daripada 0,001. Artinya dia sudah lebih kecil daripada 0,05. Ya, nilai CR-nya 5,3117. Di atas 1,96. Artinya, kesimpulannya, fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi semua hipotesisnya berpengaruh semua, positif dan signifikan. Barulah terakhir kita melihat nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya ada di bagian estimate, teman-teman menuju ke bagian square multiple. Nilainya 0,7752. Ya, nilai R-square-nya 7752. Nah, artinya apa? Artinya X1, X2, X3, X4 mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 77,52%. Nah, seperti itulah tahapannya. Panjang kan? Dari uji validitas, uji reliabilitas, pengujian kecocokan model, kemudian cek normalitas, cek hipotesis. Jadi tantangannya banyak. Bisa aja nggak lolos semuanya, bisa aja nggak lolos satu. Jadi itu yang membuat rumit kadang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.